Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketua kelas, siapkan ya. Pagi ini. Siap, gerak teman-teman, kita berdoa, menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, gerak, ucap salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Yang hadir, berapa orang yang hadir hari ini? Hadir semuanya? Bapak lihat, Hadir, ceknya di depan kameranya, Bapak lihat absennya. Ya, Pak lihat, hadir semuanya ya. Bagaimana suara Bapak? Terdengar jelas? Jelas, Pak. Pak, jelas. Pak, jelas Pak. Jelas ya, tidak ada gangguan ya. Kemarin Bapak kirim PPT-nya sama video dan LKPD di WA dan Google Classroom. Udah dibaca ya, di-download ya. Udah, Pak. Udah Pak. Alhamdulillah. Baiklah, kita belajar tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, ini adapun manfaatnya nanti setelah kalian belajar ini, kalian bisa nanti menentukan mengukur jarak kalian. Misalkan ini ada sebuah drone, jadi kita bisa menentukan berapa jarak kita dengan drone tersebut. Kalau sudutnya 45, kalau sudutnya 90 yang terbentuk berapa jaraknya, atau 150 derajat berapa jaraknya. Jadi kita bisa menentukan nanti dengan menggunakan sudut-sudut berelasi. Selanjutnya yaitu kompetensi dasarnya ya, KD, yaitu mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Adapun indikator pencapaian kompetensi menentukan nilai sudut-sudut berelasi, menganalisis sudut-sudut berelasi dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut-sudut berelasi, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut-sudut berelasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menentukan nilai sudut-sudut berelasi, peserta didik dapat menganalisis sudut-sudut berelasi dalam kehidupan sehari-hari, juga peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut-sudut berelasi. Peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut-sudut berelasi. Yang ketiga ini yang akan dibahas di LKPD nanti. Jadi ada soal cerita tentang pemukiman desa yang jauh dari bendahara. Jadi ada helikopter yang kelewat yang ketinggian 120 meter. Jadi ada anak melihat helikopter tersebut. Nah, bagaimana kalau sudutnya 30, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, dan 150 derajat? Apa yang terjadi ini? Berapa jaraknya? Jadi ada pertanyaannya, silakan yang diskusikan di kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak kirim linknya ya. Nah, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan buka LKPD-nya, kerjakan, berdiskusi ya. Ya, Itu berapa? sudut 120 derajat itu cara mencarinya kayak mana, Pak? Waktunya 25 menit ya untuk mengerjakan diskusinya. Nah, kan bahan hajarnya lagi ya, materinya ya, yang sebelumnya untuk menjawabnya, menjawab permasalahan tersebut. Dan jangan lupa untuk diskusikan secara bersama-sama. Nanti jangan lupa gabungkan jawabannya ya untuk dipresentasikan Ya, Pak. nanti. Nah, kumpulkan Ya, Pak. jadi satu. Baik, tadi udah diskusi kan bersama-sama. Jadi selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kelompok berapa yang hari ini untuk mempresentasikan? Kelompok saya, Pak. Oh, kelompok Rido. Baik. Iya, Pak. Kelompok Rido mempresentasikan dan kelompok lain silakan nanti menambahkan atau melihat hasil dari punya kelompok Rido apakah ada perbedaan atau kesamaan. Ya, silakan dijawab sampai terakhir dulu, habis itu baru diberi masukan atau beri saran dari kelompok lainnya untuk menambahkan atau silakan dimulai kelompok Rido.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jika sudut A sama dengan 30 derajat, maka jarak Aldi dengan helikopter adalah sin 30 derajat sama dengan 120 meter per D. 1/2 sama dengan 120 meter per D. D sama dengan 240 meter. Jika sudut A 60 derajat, maka jarak Aldi dengan helikopter adalah sin 60 derajat sama dengan 120 meter per D. D sama dengan 80 akar 3. Jika sudut A sama dengan 90 derajat, maka jarak Aldi dengan helikopter adalah sin 90 derajat sama dengan 120 meter per D. 1 sama dengan 120 meter per D. D sama dengan 120 meter. Jika sudut A sama dengan 120 derajat, maka jarak Aldi dengan helikopter adalah sin 120 derajat sama dengan 120 meter per D. Sin dalam kurung 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 meter per D. Sin 60 derajat sama dengan 120 meter per D. 1/2 akar 3 sama dengan 120 meter per D. D sama dengan 240 per akar 3 sama dengan 80 akar 3 meter. Jika sudut A sama dengan 135 derajat, maka jarak Aldi dengan helikopter adalah sin 135 derajat sama dengan 120 meter per D. Sin dalam kurung 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 120 meter per D. Sin 45 derajat sama dengan 120 meter per D. D sama dengan 240 per akar 2 sama dengan 120 akar 2 meter. Jika sudut A sama dengan 150 derajat, maka jarak Aldi dengan helikopter adalah sin 150 derajat sama dengan 120 meter per D sama dengan 240 meter. A. Berdasarkan hasil di atas, maka jarak terdekat Aldi dengan helikopter 120 meter pada sudut 90 derajat. B. Berdasarkan hasil di atas, maka jarak terjauh Aldi dengan helikopter 240 meter pada sudut 30 derajat dan 150 derajat. Selisih jarak terjauh dengan jarak terdekat adalah 200 meter dikurang 120 meter sama dengan 120 meter. D. Sudut 30 derajat dengan 150 derajat jaraknya sama, yaitu 240 meter. Dan sudut 60 derajat dengan 125 derajat jaraknya sama, yaitu 80 akar 3, karena sudut-sudutnya tersebut berelasi sehingga membuat hasilnya sama. Sekian dari kami. Baik, itu dari kelompok si Rido, kelompok 3. Yang kelompok lain bagaimana hasilnya? Ada yang memberi tanggapan? Silakan tutup dulu apanya ya. Silakan bertanya siapa? Binda, Pak. Ya, Binda. Yang sudut 30 derajat caranya berbeda, hasilnya sama, Pak. Iya, bagus. Bagaimana caranya kelompok si Binda untuk mendapatkannya? 30 derajat sama dengan D per 120 meter. 2 sama dengan D per 120 meter. D sama dengan 240 meter. Kosekan juga bisa. Jadi hasilnya sama kan? Sama, Pak. Sama. Baik, bagus sekali kelompok si Binda. Yang lain, kelompok yang lain bagaimana hasilnya? Mau
bertanya Pak yang nomor 4 sudut 120 derajat. Yang 120 derajat saya berbeda Pak dengan Oh jawaban iya, bagus. Nah, bagaimana caranya? Kelompok bintang bagaimana caranya? Silakan sampaikan. 20 derajat sama dengan D per 120 meter. Kosen buka kurung 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan D per 120 meter. Kosen 60 derajat sama dengan D per 120 meter. 2/3 akar 3 sama dengan D per 120 meter. 3 meter per 3 sama dengan 80 akar 3 meter, Pak. Nah, bagus. Nanti hasilnya sama juga kan? Nanti Iya, Pak. menggunakan dengan cara yang berbeda. Bagus. Jadi kelompok bintang beda pula caranya, kelompok bintang juga beda caranya. Ada yang lain lagi? Yang sudut 120 derajat. Nah, itu tuh caranya lain, Pak, tapi Ya. jawabannya sama. Oh ya, bagaimana caranya? Kalau punya orang. Tuh kosek 120 derajat D per 120 meter. Kosek 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan D per 120 meter. Kosek 60 derajat sama dengan D per 120 meter. 2/3 akar 3 sama dengan D per 120 meter. D sama dengan 240 akar 3 meter per 3 sama dengan 80 akar 3 meter. Ya, bagus sekali. Jadi sama dengan yang Binda tadi ya, dengan kosekan ya. Kosek 180 derajat kurang 45 derajat sama dengan D per 120 meter. Kosek 45 derajat. Kosekan juga ya. Itu bacanya kosekan ya. Kosekan. Jadi setelah berarti ada beberapa yang beda caranya, tapi hasilnya tetap sama. Jadi benar semuanya. Bagus sekali diskusi hari ini. Dan hasil kesimpulannya sama semua dengan kelompok Ridho hasilnya. Sama, Pak. Sama. Berarti ada yang sama kan nilainya tadi ya. Jaraknya sama ya. Itu ada yang sama, berarti sudut-sudutnya berrelasi. Jadi silakan tutup dulu lagi kelompok Ridho. Kalau tidak ada lagi yang bertanya atau menyampaikan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya ada hasil diskusinya. Jadi dapat disimpulkan. Jadi sudut-sudut ada yang berrelasi. Jadi diharapkan nanti kalian setelah ini udah tahu jadi penggunaannya bagaimana sudut-sudut berrelasi tersebut dengan hasilnya juga. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu 8 menit. Jangan lupa juga nanti ya memotokan hasil jawaban kalian ya, hasil oretannya ya. Kirimkan Bapak di WA group, kirimkan ya. Ini habis untuk evaluasi. Kita cek dulu. Ya. Sudah ada yang benar semuanya. Dapat cek. Hasil dari hasil itu. Dan apa? Bagaimana pembelajaran hari ini tentang sudut-sudut berrelasi. Nanti selanjutnya Pak cek lagi bagaimana penyelesaiannya kalian. Benar atau tidak dilakukan caranya. Penyelesaiannya. Untuk kelompok Ridho yang tampil tadi bagus sekali. Dan yang kelompok yang menanggapi juga lebih banyak hari ini. Jadi bagus. Jadi mari kita kasih A+ untuk yang tampil dan bertanya ya. Silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk yang tampil sama apa. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya lebih aktif lagi semuanya dan saling berbagi untuk lebih baik lagi. Oke, waktunya karena waktu udah mau habis, jadi kita akan tutup ya pelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya telah mengikuti pelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang aturan nanti. Bagaimana nanti aturan sinus, kosinus, dan dua segitiga. Ketua kelas, bagaimana? Si minta Samet, silakan siapkan dan doa. Pimpin ya. Mari teman-teman kita berdoa menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.